Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 10 Oktober 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan memberikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Yeftok edisi 2 hari yang lalu, edisi 8 Oktober ya. Jadi kemarin kita, mohon maaf, tidak bisa Yeftok karena ada pekerjaan mendadak. Jadi saya sampai malam ya. Oke, nggak apa-apa. Semoga pembahasan malam ini masih relevan dengan kondisi market dan juga ide-ide yang masuk. Mungkin ada beberapa yang sudah terlewat, mohon maaf ya. Tapi kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik. Saya ada waktu, pasti akan saya sempatkan untuk Yeftok, untuk membantu memberikan informasi untuk Bapak Ibu yang setia menonton Yeftok. Baik. Untuk menjaga waktu kita langsung mulai saja. Dari IHSG silahkan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan yang merasakan manfaat dari Yeftok, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG masih belum ada perubahan ya, masih sama dengan apa yang kami sampaikan di Stockcall ataupun di Yeftok edisi sebelumnya terkait wave 4. Target kami masih sama dan masih mengarah ke target tersebut ya. Saat ini IHSG tertahan di support 7.500. Hari ini tutupnya di bawah. Jadi ya kalau ini lewat berarti lanjutnya ya ke gap ini ya. Ini ada gap terbuka juga di 7.400-an. Terus di bawahnya ada target turun kami yaitu di 73 sekian. Lanjut, kalau ini ditembus ya bisa jadi turun lanjut ke 7.100. Tapi sementara ini kita akan lihat dulu di 7.300. Kalau misalkan nanti ada potensi penurunan lebih dalam lagi, pasti kita akan informasikan untuk Bapak Ibu penonton ya. Oke. Jadi belum ada yang perlu saya berikan update untuk terkait pergerakan IHSG. Oh ya, lupa saya memberikan informasi perkembangan promo Octobik untuk bagi yang berminat saat ini yang masih tersedia ya. Jadi untuk paket 12 bulan diskon 1 juta untuk Pierce sudah sold out kemarin kalau tidak salah. Nah, ini sekarang ini masih tersedia untuk bundling Pierce Bulls Hunter dan Pierce Private Trading Room. Ini tersisa 1. Untuk Bulls Hunter masih tersisa 3. Silakan bagi Anda yang membutuhkan dan ingin bergabung, tentunya ini adalah kesempatan buat mendapatkan penawaran terbaik. Sekali lagi, yang membutuhkan ya, jadi harus butuh dulu baru join. Jangan sampai gara-gara ada promo asal-asal join, nanti tidak butuh dan mubazir, tidak ada gunanya Anda join ya. Jadi harus butuh dulu baru join ya. Jadi harus tahu dulu apa ini Pierce, apa itu Bulls Hunter, apa itu Private Trading Room ya. Kalau belum tahu jangan join, nggak usah ya. Anda pelajari dulu ini apa, baru Anda beli. Jangan asal-asal beli ya. Jangan asal-asal ikut. Kalau Anda memang belum paham, tanyalah ke admin, atau Anda bisa lihat di website kami. Ini semuanya ada, apa ini Pierce, apa itu Bulls Hunter, apa itu Private Trading Room, apa itu Peer, apa itu Peer, semuanya ada. Kinerjanya seperti apa ya. Ini dulu baru join. Kemarin ada yang join asal-asal bayar aja ya, jadi nggak tahu ini layanan apa ya. Ya sangat ini ya, sangat sayang uangnya gitu ya, sayang duit Anda yang Anda bayarkan tapi tidak Anda keluarkan untuk apa yang Anda butuhkan gitu ya. Kalau nggak butuh nggak usah gitu ya. Yeftok cukup, Yeftok aja ya gitu. Jadi kalau Anda butuh baru gitu ya, baru ikut ini mumpung ada promo gitu kan ya. Kalau nggak butuh ya jangan gitu ya. Jadi yang butuh-butuh dan sudah paham apa itu yang diikuti ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke pembahasan saham yang pertama. Mau analisa saham KPIG, apakah masih bisa, apakah mungkin ya, sorry ya,
Ini perlu diperbaiki. Kenapa? Karena konsultasi ini harus disampaikan dengan benar ya, karena nanti jawabannya bisa salah juga gitu ya. Jadi kalau Anda berkonsultasi itu tenang aja, dibaca dulu, dicermati dulu, ini sudah sesuai dengan apa yang ingin saya tanyakan atau belum, baru dikirim atau di enter gitu ya. Kan sekarang ini kan nggak bayar, gratis, Anda dimaksimalkan dengan cara mengetik, dibaca, baru dikirim gitu ya. Jangan, ini nanti menjadi habit yang kurang baik ya kalau Anda asal-asal ketik, asal-asal, nanti trading juga gitu, bisa asal-asalan dan salah kode ya kan, salah beli, salah harga. Nah itu bisa seperti itu. Makanya saya ajarkan dari yang basic-basic, dari mulai cara kita mengirim konsultasi itu juga harus disampaikan dengan baik dan benar gitu. Tenang aja ya, itu dibaca panjang nggak apa-apa, yang penting memang itu yang ingin dikonsultasikan, nggak apa-apa, singkat juga nggak apa-apa, yang penting jelas ya. Itu jangan sampai salah dalam mengirimkan konsultasi. Nah nanti advisor juga bisa salah, misalkan contoh ya, Anda pengen konsultasi BBCA tapi Anda kirim kode saham yang lain baca misalkan. Nah itu ya bisa beda jawabannya gitu ya. Jadi ya dibaca dulu lah. Mau analisa saham KPIG, apakah masih bisa lanjut naik? Target TP bisa di berapa ya Pak? Mau analisanya risk rewardnya. Oke. Ya, saya coba untuk ya selain membaca saham tapi juga membaca pikiran Anda gitu kan, yang diharapkan gitu. Nah, oke. Apakah masih bisa naik? Untuk swing yang sementara ini memang masih tertahan di EMA 60 ya. Ya, EMA 60 ini bisa menjadi pegangan ya kalau ini saham ini masih memang mau lanjut naik atau konsolidasi. Kalau dilihat dari sini memang dia cukup agresif ya pergerakannya, ini juga harus hati-hati. Dari sini kita lihat bahwa EMA 60 ini mulai mendatar ya, ada kecenderungan mungkin naik bisa, tetapi karena di sini ada perlambatan dari tren kenaikan ini mungkin akan bersifat terbatas. Ada proses selanjutannya nanti untuk akselerasi lagi, itu membutuhkan proses yang lebih panjang dibandingkan ketika dia sedang akselerasi seperti ini ya. Moving average memberikan visual bahwa harga ini masih strong ya gitu. Juga ditunjang dengan volume ya. Nah ini volume terakhir dia rebound cukup kuat ya, dengan volume yang cukup signifikan. Artinya 60 ini kebetulan juga menjadi patokan juga, mungkin sebagai price maker, mungkin sebagai patokan mereka untuk mengejot saham ini ya, istilah kasarannya ya, untuk mengangkat saham ini setelah EMA 60 tercapai. Indikator yang sudah kita gunakan sejak 2016 akhir Jeffstock ini ada. Nah kalau kita lihat dari potensi ya, ini kan ABC ya. Jadi kita coba gambar ya, ABC itu kan dari proses koreksi, wave koreksi gitu ya. Corrective wave yang merupakan bisa menjadi proses bahwa saham ini bisa melanjutkan tren naik dalam jangka tertentu gitu ya. Nah, sebagai swing trader ya kita akan melihat jangka pendek gitu ya. Nah, kalau kita lihat jangka pendek, kita ambil dari wave paling kecil ya, dengan kecenderungan dia mungkin masih berproses untuk konsolidasi terlebih dahulu, kita ambil target yang tidak terlalu muluk-muluk ya, misalkan di 180, sekitar upside-nya sekitar 11%, kemudian Anda bisa proteksi di EMA 60 ya. Kalau dia balik ke EMA 60 itu jelek ya, karena dia bisa balik turun ke bawah lagi. Misalkan ke area 120 sampai dengan gap support di 109 gitu ya. Jadi ya ini memang untuk harga saat ini di atas toleransi kami ya, dimana maksimal risk yang kita jadi saham ini kita rekomendasikan atau tidak adalah jika memang secara risk teknikalnya itu kurang dari 5%, kita baru akan rekomendasikan. Kalau tidak, berarti ya kita tidak akan paksakan itu mau dia naik atau enggak ya. Kalau risknya segitu ya kita akan hindari dulu. Nah mungkin secara teknikal Anda bisa coba buy on weakness di area 150-an ya, agar risknya ini menjadi lebih kecil ya.
sekali lagi ini kita menggunakan patokan private trading room ya. Kalau misalkan Anda punya profil risiko yang berbeda, itu akan berbeda juga. Yang jelas itu adalah risk reward yang kami lihat menggunakan parameter yang kami gunakan di layanan kami ya. Gitu. Oke. Malam Pak, bantu analisa untuk saham Toba. Bisakah untuk invest jangka menengah? Invest di kami jangka panjang, tidak ada invest jangka menengah. Beli di harga 570 ya. Oke, kita lihat. Toba ini juga pernah kita invest ya beberapa waktu yang lalu dan kita ternyata harus cut loss. Oke. Nah, bagaimanakah kondisi fundamentalnya sekarang? Apakah sudah membaik? Kita cut loss karena bukan harga sahamnya turun ya, tapi memang fundamentalnya keluar dari kelayakan investasi. Makanya kita cek lagi apakah fundamentalnya ini sudah berubah atau masih sama. Nah, kita lihat di sini bahwa dari sisi profitabilitas ini ada perbaikan sedikit, cukup signifikan, nggak kelihatan, matanya sudah agak buram ya, sudah malam soalnya. Nah ini kuartal 2 memang ini sangat tergantung dengan komoditas ya. Kalau komoditasnya lagi turun ya ini kemungkinan akan turun, makanya saya harus tekankan lagi ketika kita berinvestasi kita harus tahu siklus komoditas. Berapa persen dia punya revenue stream dari batu bara ini menentukan. Kalau dia memang di tambang ya otomatis kita akan melihat pada harga harga batu bara. Kalau dia lebih ke trading itu kita akan lihat dari sisi perputarannya, apakah dia memang lagi bagus ya dia akan bisa meningkat. Jadi mereka akan mengambil margin sekian, tapi kalau misalkan ditambang kita harus melihat dari harganya. Kalau di sini kita lihat dari proporsi 2023 ya ini berubah-berubah karena sekali lagi itu tadi ditentukan oleh transaksi di komoditas tersebut. Kalau kita lihat di sini bahwa penurunan dari tradingnya ini cukup signifikan ya, dari 4 menjadi sekitar di bawah 3 gitu ya. Jadi kalau kita asumsikan ini turun sekitar 40 sampai dengan 30%. Ini adalah penurunan yang kurang baik ya. Kalau saya lebih mungkin menyarankan kalau kita memang mau berinvestasi di emiten yang ada hubungan di batu bara ya, dan kita memang tidak terlalu suka mengikuti siklusnya, kita akan cenderung mencari perusahaan yang trading. Karena kalau trading itu dia akan bisa menjaga profitabilitasnya, mungkin dia akan mengalami penurunan tapi profitabilitasnya itu tidak naik dan turun. Kita buktikan ya. Kita buktikan apakah benar terjadi naik dan turunnya dia punya profitabilitasnya. Nah, ini ya. Terbukti ya. Di sini bisa dikatakan memang di 2020 ke atas, 2020 sampai dengan 2022 ini perusahaan yang sangat pada dasarnya memang dia wajar ya tidak stabil, tetapi peak performance-nya itu memang 2022 ya. Setelah itu ya dia drop karena itu tadi ada perubahan di situ. Jadi memang challenge dari Toba ini adalah mempertahankan proporsi dari tradingnya harusnya. Nah ternyata kita lihat dari data tadi dia cukup drop. Nah ini akan menyebabkan sensitivitas performance-nya terhadap harga batu bara. Jadi Anda mau tidak mau, suka tidak suka, ya kan, harus memperhatikan pergerakan harga komoditasnya, gitu ya. Jadi kalau komoditas naik, dia bisa naik karena dia adalah perusahaan tambang, ya. Nah kalau misalkan dia turun, ya jeblok juga. Nah maka dari itu, kalau ketika kita mau berinvestasi jangka panjang, kita harus melihat bagaimanakah siklus sekarang ini di komoditasnya ya. Kalau kita lihat dari siklus sekarang ini yang sedang berjalan di jangka panjang gitu ya. Sekarang ini masih berada di dalam siklus konsolidasi setelah penurunan yang sangat dalam. Ya, penurunan yang sangat dalam makanya kan saya bilang tadi peak performance dari hampir semua perusahaan batu bara itu adalah di tahun 2022 ya, dan sampai dengan saat ini belum balik siklus itu ya, siklus naiknya itu masih belum balik. Maka dari itu di harga berapapun selama harga batu bara ini masih belum bullish, kami tidak rekomen untuk saham batu bara ya, karena kita hanya mencari siklus naiknya. Setelah siklusnya naik selesai ya kita akan cuci piring gitu kan. Nah kalau kita lihat di sini harus paling tidak ada terjadi kenaikan di 170 ke atas
ya. Kalau tidak naik ke situ, ya berarti batubara masih dalam siklus yang sama, ya. Gitu. Sekarang ini ya menurut kami untuk tidak hanya Toba, saham yang lain yang berhubungan, ya kami masih belum rekomen ya untuk saat ini. Begitu kira-kira menurut saya seperti itu ya. Kalau misalkan Anda mau silahkan. Tidak ada yang harus mengikuti YF gitu ya. Pak, pada berita transaksi nego buka 2,1 triliun. Besar ya. Menarik untuk swing atau tidak Pak? Entry, stop loss dan TP-nya. Kami melihat menarik atau tidak untuk swing trade tidak berdasarkan berita ya ataupun fundamental. Kalau teknikalnya bagus, swingnya potensinya teknikalnya bagus ya menarik, risk rewardnya menarik ya. Kalau tidak ya tidak gitu. Itu kan berdasarkan bukan dari transaksi berita ataupun berita transaksi kayak mau berita apa kayak ya. Kalau teknikalnya nggak bagus ya kita tidak akan swing trade di situ ya. Kalau masalah transaksi nego saya bisa aja ya, saya sendiri transaksi pakai dua sekuritas gitu ya. Saya istilahnya saya punya barang di sekuritas A, kemudian saya coba pura-pura transaksi nego dengan sekuritas yang lain bisa ya, tidak harus ada sesuatu ya. Kalau begitu ya hanya mungkin memberikan isyarat. Cuma sekali lagi kalau kita mau swing trade ya patokannya adalah teknikal, bukan karena berita, bukan karena fundamental ya. Kalau di kami seperti itu. Kalau barulah Anda mau invest, wah ada transaksi sekian, kira-kira apakah ini adalah transaksi yang karena fundamentalnya baik, layak untuk dibeli gitu ya. Nah kalau kita lihat dari teknikalnya sendiri, memang saham ini secara jangka pendek ya, teknikal jangka pendek, saham ini mulai bisa dikatakan mulai naik di atas EMA 60 seperti yang terjadi di tahun lalu di bulan Juli ya, dimana dia mulai mengalami kenaikan. Namun ini sifatnya jangka pendek tetap ya. Untuk swing ya ini masih kita akan lihat bagaimanakah menarik atau tidakkah. Ini adalah dari sisi teknikalnya. Oke, kita lihat ya. Terakhir dia membentuk resist di 144 yang merupakan resist sebelum-sebelumnya. Memang ya ini adalah area resist terdekatnya. Kalau di situ upside-nya sekitar 14%, kalau dia turun ke bawah EMA 60 di 124. Ini kita buka di daily ya, jangka pendek. Risk-nya sekitar kalau dia balik ke bawah ke bawah EMA 60 yaitu di 122 itu sekitar 5%. Jadi secara upside risk rewardnya menarik. Itu ya. Jadi terlepas dari ada transaksi 2 triliun tadi atau tidak, secara upside, secara risk ini menarik. Ya. Di harga saat ini. Terakhir penutupan hari ini ya. Karena ini baru ya. Oke. Mohon analisa LPKR untuk swing buy dan TP di berapa ya Pak? Makasih. Oke, kita lihat ya. Nah, kita lihat dari LPKR sendiri udah naik ya. Swing naiknya ini sudah berjalan cukup beberapa minggu ya, sudah sejak Agustus, sudah lebih dari 1 bulan. Kalau kita mau swing di saham ini, saya rasa cukup beresiko ya untuk saat ini. Kalau mungkin dia balik ke EMA 60 aja, ini risknya sudah hampir 22%. Ini swing ya, pertanyaannya sorry ya. Jadi saya mungkin ketika saya memposisikan diri sebagai trader, kemudian melihat barang yang sudah naik, apa yang saya lakukan adalah ya udah biarin aja. Kalau risknya sudah tidak masuk ke hitungan saya, ya udah biarin aja. Ketinggalan itu ya biasa, seperti yang saya bilang. Tidak harus semua saham yang kita ikutin, nggak harus, ya. Gitu. Kalau gitu caranya ya nyiwut juga ya, ruwet juga ya. Kalau ada saham ini ikut itu ya. Nah, kita kadang kalau kita seperti itu ya FOMO ya jadinya ya jatuhnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita masuk sekarang ini cukup memaksa, maksudnya memaksakan diri karena risknya ini saya lihat sudah sekitar ya kalau kita 5% aja nggak mau ya kan, ini 20% ya gitu. Nah di angka berapa kira-kira kalau misalkan saham LPKR ini menarik untuk swing trade buat saya ya. Jadi paling tidak dia harus membentuk high low dulu, sehingga high low itu menentukan risknya nanti, risk yang baru, bukan di EMA 60 lagi ya. Jadi misalkan dia membentuk high low misalkan di sini
ya, membentuk halo katakanlah di 100 ataupun di 90-an. Nah, nanti kita ambil dia swing naik, kita ikutin lagi. Nah, sekarang ini kan yang berjalan adalah mulai swing turun ya, setelah dia mungkin ini adalah target terdekatnya ya di 1,2. Biasanya dia akan turun ke 0,6 yaitu di 108. Nah, biarin aja dia turun di sini. Ya, nanti setelah dia membentuk support yang lebih tinggi dari support sebelumnya yaitu di 95 ini, barulah Anda ikutin lagi. Ya. Kalau sekarang ini action yang harus dilakukan, actionnya adalah wait and see dulu. Ya, ada kan kita bisa trading buy, ada wait and see dan sebagainya. Nah, mungkin sekarang ini LPKR ini masuk ke wait and see ya kalau menurut saya, karena ini sudah terlambat sepertinya. Ya, gitu, karena kalau dia sudah terlambat ya nanti bisa dibawa turun lagi gitu ya. Sekarang ini kita lihat dulu biar dia koreksi dulu. Nanti kalau ada swing lagi kita ikutin gitu ya. Mungkin ini bisa turun tadi ya 108 sampai dengan 103 ya, di bawah 108 itu mungkin barulah di area yang bisa dikatakan bisa, bukan menarik ya, bisa kita coba untuk swing trade. Kalaupun di harga sekian demikian di harga itu di 108 103 itu, kalau misalkan kita swing trade itu mungkin kita hanya di sekitar sepertiga dari alokasi yang seharusnya ya, atau 5 PV misalkan ya ke harga tersebut ya. Karena apa? Karena tadi risk secara teknikalnya sudah jauh ya, sudah terlalu tinggi ya. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya saham Bumi apakah cocok untuk swing trade? Mohon analisanya Pak. Terima kasih. Oke, kita lihat sekarang ini sepertinya saham-saham Bakri juga sudah naik ya kemarin-kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini ini swing yang sedang berjalan sekarang ini swing turun, hampir sama dengan secara teknikal sama dengan Lipo tadi ya. Kalau kita lihat di sini kita harus menunggu paling tidak di 120 ya. Di 120 bagusnya jika dia bisa turun sampai dengan 102. Sekali lagi ya, itu kalau bisa turun ke situ barulah masuk dalam kategori menarik ya. Karena kalau di harga saat ini baru mau beli masuk, maksudnya untuk swing trade ya resikonya sudah sangat tinggi secara teknikal. Walaupun risk itu bisa dibatasin ya Pak, saya bisa membatasi, nggak apa-apa kalau sekarang mau beli nanti saya cut loss 5% gitu, tapi probabilitas untuk berhasil itu kecil ya kan. Kalau saham itu sudah terlalu tinggi, risk teknikalnya tinggi, probabilitas untuk kita berhasil itu juga rendah, kemungkinan untuk cut loss itu besar gitu loh. Jadi ya kan saham kan banyak ya kan gitu ya. Kadang ada yang konsultasi itu menggebu-gebu pada saham. Oh, seperti brand nih kemarin ya. Wah Pak, saham ini naik, bagaimana nih? Saya mau beli sekarang gimana? Kalau saya nggak beli dia naik terus gitu. Saya beli turun. Nah, itulah karena terlalu memaksakan diri ya. Makanya saya sendiri selalu memprioritaskan untuk swing trade itu memang saham yang sudah on point dalam hal teknikal, yaitu risknya sudah masuk, upside-nya juga sudah sesuai yang kita cari gitu ya. Kalau sahamnya sudah naik seperti yang kasus tadi LPKR dan Bumi ini, berarti kita sudah terlewat. Kalau sudah terlewat, apakah sudah terjadi ya udah gitu ya, biarkan saja gitu ya. Membiasakan diri untuk menerima. Kalau kita kelewat ya udah nggak apa-apa ya, kelewat aja ya kan, nggak mungkin kita ikutin semua yang gitu misalkan ya. Ini yang sering terjadi, ini saya edukasi ya untuk Bapak Ibu yang mungkin baru dan sering terganggu secara psikologis gitu ya. Kadang seperti itu ya, jebakan-jebakan seperti itu yang membuat banyak orang itu membeli saham itu terlalu tinggi resikonya. Yang diambil itu karena takut ketinggalan, takut sahamnya seperti brand kemarin gitu ya. Nah, itulah yang nggak boleh. Kita harus benar-benar harus kontrol, benar-benar kita punya tangan. Jangan sampai karena takut. Pokoknya kita harus benar-benar masuk
di hitungan yang kita sudah siapkan. Kalau tidak masuk ke dalam hitungan kita, nggak dibeli, gitu loh. Ya, selalu seperti itu. Ya, itu untuk edukasi karena ya ini yang penting untuk kita sampaikan di Yeftalk. Dan ini ya mungkin tidak disampaikan di seminar. Kalau seminar kebanyakan teori-teori, ya kita sampaikan ini secara gratis untuk Bapak Ibu bisa improve dalam hal menghandle emosi ketika trading, ya. Oke, Assalamualaikum Mbak, mau analisa teknikal sama SMDR untuk swing. Apakah di harga sekarang cukup menarik atau bagusnya tunggu di bawah lagi? Oke, itu ya. Nah, kita lihat apakah saham ini menarik. Pertama, kita lihat dulu teknikalnya seperti apa. Ini konsolidasi. Dan konsolidasi ini sebenarnya konsolidasi yang cenderung ke arah turun ya sementara ini. Nah, karena dia kemarin sempat breakdown dan kalau kita memaksakan masuk di saham ini sekarang, kita akan terjebak di dalam konsolidasi ini. Maka dari itu kita harus menunggu konsolidasi ini dirampungkan, dituntaskan, ya. Karena ketika konsolidasi itu ada kemungkinan harganya flat, ya. Kedua sepi, ya. Nah, kita harus menunggu terlebih dahulu. Pernah nggak kita terjebak dalam konsolidasi? Ya pernah, tetapi kalau misalkan konsolidasi memang belum terjadi ya, nah setelah kita beli tiba-tiba dia konsolidasi, ya udah gimana lagi, kita harus cut gitu ya. Misalkan ini sudah konsolidasi sekarang ini, nah ketika kita melihat barang seperti ini, yang kita harus lakukan adalah menunggu dia keluar dari konsolidasi ini. Minimal dia di harga 354. Jika tidak naik ke sana, berarti apa yang kita lakukan adalah trading saham yang lain dulu. Kenapa? Agar uang naiknya itu lebih menarik lagi. Ya, kalau kita memaksakan di harga saat ini, upside-nya terbatas di 4%. Ya. Dengan risk yang kecil juga sebenarnya, tetapi kan tidak, buat kami ini tidak masuk ya. Karena seperti yang mungkin Anda tahu, risk maksimal kita 5%, tetapi potensi profit kita harus di atas 10%. Dan itu pun tidak kita ambil semua ya. Kita harus ngambil beberapa tick di bawah target yang sesungguhnya. Lanjut. Tanya saham aman, target penurunan bisa ke berapa? Terima kasih. Sepertinya kita sudah pernah bahas ya. Apakah sudah tercapai? Bapak Ibu bisa cek analisa sebelumnya ya. Di Telegram pasti Anda bisa akses karena semuanya ada di sana. Kalau Anda malas nonton Yeftalk, Anda pengen nonton saham tertentu, bagaimana analisa terakhir, Anda bisa buka Telegram lalu ketik kode sahamnya. Misalkan aman. Ini kita lihat dulu ya. Nah, terakhir kita bahas sudah agak lama ya. 2 bulan ya. Ya 2 bulan lah. Hampir 2 bulan yang lalu ya, bulan 11 Agustus. Ini tanggal 10 Oktober. Ini ya kita sampaikan waktu itu saham aman masih di 11 ribuan ya, 11 atau 12. Kita memasang target 9.000 ya. Sekarang harganya berapa? Kita cek ya. Kita cek saham aman. Sekarang di harga berapa? Oh, di 8.000. Oh ini ya 9.000 ini ya, 9.300. Ini estimasi wave C 1,6. Ternyata sekarang ini sudah turun di 1,2. Yo, ini berarti sudah berada di support yang seharusnya. Target turunnya kalau tembus 1,6 ya, berarti 1,2 ini adalah ya bisa dikatakan ruang turun tambahan gitu ya. Kalau orang sebut ya ini false signalnya di situ. Ya, jadi misalkan ada orang spekulasi gitu ya. Oh, 9.400 adalah target turun 1,6 terus kemudian beli. Nah, mungkin saja price makernya nggak mau ya kan. Kan mereka harus menghitung barang untuk membuat saham itu naik. Mereka kan harus membuat ya barang itu tidak terlalu banyak ya, relatif ya, tidak terlalu banyak dibandingkan dengan dia punya barang atau punya cash ya kan, sehingga kalau ada barang yang terlalu banyak di luar, mereka akan mengeluarkan duit lebih banyak, cashnya harus lebih banyak lagi karena
Ya itu tadi, mereka harus makan barang-barang yang ada di market. Ya sehingga 1,2 itu adalah ya bisa dikatakan diskonnya, diskon tambahan lah gitu loh ya. Nah itu ya, jadi ada saham seperti kemarin, ada saham apa tuh yang sebelum naik dia harus diturun dulu karena mungkin price maker tidak mendapatkan barang yang mereka sudah harus punya sebelum harga sahamnya naik. Jadi mereka harus mengumpulkan sekian banyak barang agar ketika harga sahamnya dibuat naik, mereka tidak mengeluarkan banyak uang. Nah, barulah nanti di titik tertentu mereka akan distribusi barang-barang yang mereka pegang. Kira-kira seperti itu pengalaman saya dulu, ya. Saya bukan price maker, tapi saya pernah melayani mereka, ya. Kira-kira seperti itu, dan mereka nggak menggunakan satu sekuritas ya. Banyak sekuritas yang dipakai, gitu ya. Jadi nggak bisa dibaca pakai Broksum. Nah, kalau saya rasa aman ini, saya rasa sudah berada di poin yang wajar untuk dia rebound ya. Ya, nanti kita lihat apakah benar atau tidak. Sementara ini dia cukup bertahan gitu ya di 1,2. Ini belum saya rubah sesuai dengan pembahasan terakhir di Bapak Ibu bisa lihat di edisi 11 Agustus ini ya. Di mana targetnya ini sudah tertera di judul 9.000 gitu ya. Nah ini kemungkinan akan potensi rebound. Target turun jangka pendek ya. Ini saya bilang mungkin ini dalam proses untuk turun lebih dalam ya. Mungkin ini akan naik ke 10.000 lagi ya. Setelah itu barulah kita akan lihat apakah proses ini adalah proses downtrend atau tidak. Yang jelas secara teknikal trennya ini sudah patah ya. Gitu. Seharusnya memang nantinya kenaikan ini sifatnya adalah pullback, yaitu di 98 sampai dengan mungkin di 10.000 di atasnya sedikit. Kalau lebih mungkin bisa 11.275. Itulah makanya kita harus memberikan ruang sedikit di atasnya ya. Gitu kira-kira. Lanjut ya. Asli testimonial Pak, saya pribadi merasa beruntung dipertemukan dengan akun ini, sangat membantu kami sebagai pemula dan bermodal kecil. Semoga Pak Yev, keluarga, tim selalu diberkahi Allah, amin. Terima kasih dua-duanya. Saya ini sangat senang ya ada yang istilahnya ya ngasih saya doa gitu ya. Itu yang saya cari ya, karena kita ini kan yang kita cari adalah keberkahan dan kesehatan ya kan. Oke. Terima kasih. Mohon analisanya Pak Yev, saham MBMA untuk swing trade menarik atau tidak, entry di area berapa, TP dan stop lossnya secara teknikal bagaimana? Nah, kita lihat dari sini MBMA sekarang ini swing turun ya. Nah kalau seperti ini dia baru saja membentuk sebuah LH, lower high ya kan, berarti ada kemungkinan dia untuk menguji support ini dan menembusnya ya kan, gitu kan. Nah, kalau kita mau swing trade di saham ini, strateginya adalah tunggu konfirmasi dia ditembus atau tidak. Kalau dia rebound, Anda ikutin. Tetapi kalau dia rebound, kemungkinan kecil untuk dapat profit yang lebih menarik ya. Karena ini cuma terbatas di angka 5%. 5 sampai dengan, kita coba lihat ya. Ketika kita trading, kita tidak mengambil TP tepat di target yang sesungguhnya ya. Kita harus kurangin itu untuk agar mudah untuk tercapai. Misalkan kita melihat teknikalnya ini bisa naik ke 600 gitu ya. Jadi nanti kita masang TP-nya tidak di 600-nya ya, misalkan di 590 atau 585 gitu ya. Agar mudah tercapai. Nah, ini potensi upside-nya 9%-an, 0,6, dan itu kalau kita tarik trend line seperti ini ya, tepat di situ, dan itu dengan maksimal potensinya ini sampai dengan November. Jadi kalau dia rebound, Anda ikutin, Anda mau 9% atau kurang dari 9%, ya ini mungkin bisa. Tetapi kalau saya mungkin akan menunggu di gap support, yaitu di 490 ini ya, agar lebih besar ruangnya gitu ya. Malam Pak Yev, untuk invest Telkom baiknya beli di harga berapa, bagaimana fundamentalnya? Kalau fundamental sudah pernah kita bahas ya terkait Telkom. Kami sendiri juga baru akan mungkin melakukan buyback saham ini setelah kami distribusikan dulu beberapa tahun yang lalu ketika saham ini mencapai puncak di 2022. Sampai dengan saat ini saya lihat peer ataupun peers tidak melakukan investasi di saham ini ya.
Karena saham ini sendiri secara fundamental memang kami masih melihat kurang terlalu baik ya. Untuk kondisi profitabilitasnya seperti yang saya sudah sampaikan berkali-kali ya. Ada banyak orang tanya saham Telkom. Anda bisa cari kok analisanya sebelumnya bahwa kami merasa saham ini harusnya bisa lebih rendah dari harga beli kita. Harga beli terakhir kita di Oktober 2020, Oktober atau November ya, di PIR ya. Nih ya. Jadi kalau di posisi saat ini, fundamental saat ini itu tidak lebih baik dari saat kita beli di 2020. Artinya apa? Ketika harga saham ini turun di harga kita beli dulu, belum tentu kita beli ya. Gitu. Belum tentu kita reakumulasi atau buyback. Ya, dengan fundamental sekarang. Ya. Barulah kita akumulasi mungkin kalau dia turun lebih rendah dari harga akumulasi kita. Artinya apa? 2500 ini bisa lebih rendah dari ini harusnya dengan fundamental seperti sekarang. Nah, dikasih atau tidak ya saya tidak tahu, tapi kami baru akan melakukan buyback di PIR ataupun di PIRS ketika saham ini mungkin ya kita dikasih di bawah 2000 ya, 1800, itu pun masih kita akan lihat lagi ya gitu, karena memang fundamentalnya sendiri agak berat ya untuk saat ini. Kalau trading mungkin oke aja, tapi kalau untuk invest di saham ini saat ini kita mending yang lain dulu. Ada sekarang ini saham yang sangat bagus ya, sangat bagus sahamnya, sedang diakumulasi PIR dan PIRS ya, Anda jangan sampai kelewat ya. Oke, jadi saham ini memberikan waktu untuk akumulasi. Sahamnya sangat silent ya, bisa dikatakan transaksinya ini dibuat sepi ya, karena mereka sedang memang kolek ya, saya lihat seperti itu. Dan di luar itu ya pasti fundamentalnya ya, daripada Telkom ya mending itu ya kan. Nah, ada juga beberapa saham yang akan kita rilis mungkin menunggu indeks mencapai target ya. Saya masih melihat, kemarin sudah saya sampaikan ada 8 saham kandidat masuk Stockpicks ya, mungkin itu lebih baik daripada ini ya. Itu kalau Telkom mungkin baru akan kita akumulasi jika dia turun di bawah 2000 dengan kondisi fundamental yang tidak berubah ya, dengan catatan tidak ada perubahan fundamental seperti sekarang ya gitu. Karena mohon maaf, kita sudah pernah beli di harga yang lebih rendah dengan fundamental yang lebih baik. Kalau dikasih di harga sekarang ini harganya masih lebih tinggi ya kita nggak mau ya gitu ya. Nah, apakah mungkin 2025 kita dikasih atau 2026 dikasih? Ya, kita tidak perlu memusingkan itu ya. Kalau dikasih diambil, nggak dikasih yang lain gitu kan. Saham yang lain banyak gitu kira-kira. Oke, sudah saya sebutkan ya angka dan juga alasannya kenapa. Sekali lagi itu menurut kami ya. Boleh yang lain, misalkan seperti BRI kemarin ada yang bilang, wah kalau BRI di harga 4.000 ya banyak orang beli, ya nggak apa-apa ya, suka-suka aja ya, mau beli di 5.000 kayak kita nggak peduli ya kan, kalau kita punya target sendiri-sendiri kan gitu ya. Ini saya sampaikan, entah itu benar atau salah biarkanlah market yang akan menjawabnya gitu ya. Salam Pak, bantu analisa saham BSBK apakah ada potensi naik, saya sudah masuk di 62. Oke, BSBK di 62 ya. Jadi saham yang kita hindari adalah saham di bawah 70 ya. Oke, untuk saat ini potensi kenaikannya untuk jangka pendek ya, ini masih terbatas di 61 ya. Kalau untuk naik ke 60 atas, berarti kalau dia bisa naik ke 61 ke atas, itu berarti Anda bisa profit ya. Anda bisa profit, itu tanda-tandanya karena dia breakout dari konsolidasi. Untuk saat ini potensi yang saya lihat di 61. Oke. Malam Pak F, saya punya ADMR di 13.20 plan, waktu beli hold minimal hingga tahun 2025. Apakah menurut Pak F ini layak secara fundamental? Kemudian tidak Bang, pelit dividen. Ya tergantung ya, orang kan purpose-nya beda-beda ya. Ada yang dividen investing, ada yang mencari pertumbuhan ya, nggak harus dividen juga. Dividen juga belum tentu bagus ya. Gitu. Barangkali ntar dapat jadi bonus. Oke, berarti memang tidak cari dividen ya. Gitu. Kita akan lihat secara growth ya. Kalau kita lihat di sini secara growth dan targetnya memang 2025. Sebelum 2025 itu berarti bisa dikatakan jangka pendek ya.
Kalau kita invest itu kita nggak mengenal tahun ya. Kita mengenal fundamental ini akan tercapai di harga berapa, barulah kita akan tahu ini layak atau tidak. Tapi kita tidak mematok waktu karena kami sekali lagi bukan price maker. Kalau saya price maker, saya akan kasih tahu ADMR beli di harga sekarang 2025 di harganya segini. Begitu. Karena kami bukan dan kami hanya bisa mengestimasikan, ya saya tidak bisa memberikan waktu atau timeline proyek dari saham ADMR ya. Nah, kita lihat dari sisi fundamental sih bagus ya. Pertumbuhannya bagus dari atas sampai bawah. Ya, apa adanya saya bilang bagus ya. Kemudian secara margin juga sangat tebal ya. Ya apa sih? Gitu kita lihat ya. Di batubara juga ya. Tapi ini sangat bagus ya. Kalau kita lihat dari sini penurunan harga batubara nggak berdampak sampai dengan saat ini ya. Kita lihat di situ ya. Kita lihat di sini mungkin dia sudah melakukan strategi untuk melindungi nilai ya, agar tidak mungkin ada kontrak dengan harga sekian, ada ya seperti itu. Jadi perusahaan tambang yang memiliki kontrak ya, mereka mungkin tidak akan terdampak oleh kenaikan batubara dan juga penurunan batubara karena dia sudah punya harga kontrak. Saya nggak tahu juga, ini saya cuma lihat data di sini aja. Oh, itu kan tugasnya advisor peer atau peers ya untuk memperdalam ini kenapa kok dia kok begini gitu ya. Nah, kalau saya lihat di situ seperti ini, dia tidak terpengaruh. Tapi ini cukup beberapa kali ya. Saya lihat di 2023 dia ini tidak organik ya, sedikit tidak organik, tetapi ini overall bagus, tumbuh ya. Nah, apakah ini dividen? Saya lihat nggak ada dividen ya, memang nggak ada dividen. Jadi ya jangan cari dividen di sini karena belum ada track record dia kasih dividen gitu ya. Kalau secara teknikal ini juga memungkinkan untuk masih naik ya, untuk ke 1600 misalkan ini resist konsolidasi. Kalau Anda mungkin menargetkan di sini mungkin dalam jangka pendek atau kurang dari 3 bulan ya, atau sebelum 2025 lah, itu bisa ya. Semoga dapat. Saya tunggu BRI di PBV 1 kali harga 2003, monggo silahkan. Kebalik turun untuk naik, silahkan nyimak, terima kasih. Nih ya, BBRI turun ke 4.000 ya, orang makin banyak belilah, ntar juga dari 4.000 akan balik lagi naik ya, semoga seperti itu ya. Repot amat daripada ikutin stock pick beli saham gorengan ya. Setiap orang punya cara memilih sendiri-sendiri dan memiliki konsekuensi sendiri ya. Jadi ya kita nggak mengejudge investor BRI itu seperti ini seperti itu, tidak, semua sah-sah aja, boleh selama Anda profit, kamu pakai investasi BRI, investasi BCA, saham gorengan, selama itu profit dan membuat kamu untung, sah-sah aja, boleh-boleh aja. Pakai strategi angin, strategi awan, strategi bintang-bintang, strategi arah mata angin, bebas, yang penting profit, sah. Kita nggak berhak untuk mengejudge ini baik, ini jelek, ini buruk, ini untung, ini rugi, itu yang tahu kita sendiri ya. Gitu, bebas aja. BRI go to 3.000, oke. Tadi saya dapat harga terendah BRI 4760 tapi nggak banyak, sudah pasang automatic order sejak pagi. Harga 4750 antri banyak tetapi nggak pernah kejadian di 47. Oke. Ya kalau kita nggak dapat ya harus legowo ya. Yang dapat ya rezeki, nggak dapat ya udah diikhlaskan gitu ya. Selalu saya ajarkan seperti itu. Sekali lagi karena ya saya ini adalah trader kecil. Kalau kita nggak bisa mengontrol market ya kita hanya bisa mengikuti. Kalau misalkan kita nggak bisa ngikutin ya udah nggak apa-apa gitu ya, nggak harus ada yang buat sedih kita, nggak ya, kita harus tetap happy, tetap enjoy market seperti apapun kondisinya ya. Oke, itu untuk malam ini sudah saya jawab semua, semoga tidak ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat mohon maaf, mohon dimaklumi ya. Silakan Anda analisa lagi apa yang kami sampaikan, ini informasi mentah, informasi yang mungkin secara akurasi juga rendah, Anda bisa analisa lagi ya, Anda bisa proses lagi ya, sebagai tambahan sedikit-sedikit aja ya. Semoga Bapak Ibu bisa mengambil manfaat dari YF Talk malam ini dan YF Talk sebelum-sebelumnya. Selalu jangan menelan mentah-mentah informasi yang ada, Anda harus berpikir dan juga memproses itu menjadi informasi yang lebih baik agar pengambilan keputusan entah itu trading ataupun investasi lebih baik dan bertanggung jawab masing-masing ya. Setiap orang bertanggung jawab akan nasibnya di market ya. Jadi tugas kami sebagai advisor hanya memberikan pandangan, memberikan mungkin sedikit nasihat-nasihat yang kami miliki, pengalaman-pengalaman yang kami miliki ya. Semoga itu ada gunanya, ada manfaatnya untuk penonton-penonton kami yang mungkin tidak banyak ini.
Karena kami juga takut sebenarnya kalau banyak yang nonton, takut kami ini tidak bisa memberikan manfaat yang positif ya. Gitu, oke. Itu saja yang dapat kami sampaikan di After malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.